Halo teman-teman dan kakak asisten. Kami di sini tim Broken Heart. Ini baru aku sih, cuman lihat teman aku lagi stres ngerjain, jadi ya gitu. Jadi kakak asisten kami di sini akan mempresentasikan apa saja struktur data yang kami gunakan untuk menyelesaikan game ini dengan BFS dan DFS. Jadi aku Maheswara Bayuka Indra, di sini ada Jessica dan satunya lagi berdoa namanya Shenis. Baik, di sini aku bakal jelasin aja langsung struktur datanya. Check it out. Untuk struktur foldernya sendiri ya, di sini dapat dilihat ada logo. Logo ini cuma untuk menyimpan logonya aja. Terus ada source. Source ini isinya program utamanya. Source ini dibagi dua, intinya jadi backend dan frontend. Backend ini terdiri dari data scraping dan juga algoritmanya sendiri, yaitu algoritma BFS dan DFS. Di sini kami nggak bikin bidirectional soalnya Nggak cukup waktu ya, kayak mohon maaf ya, susah tolong tugasnya, makanya kasih tugas jangan susah-susah kak, please lah. Jadi di sini merupakan fungsi-fungsi yang kami deklarasikan untuk DFS ya. Di sini ada first search, terus shortest sama yang biasa. Jadi bedanya apa sih? Jadi yang first ini adalah yang dipanggil ketika inisialisasi pertama. Jadi isinya adalah ketika kita memilih suatu indeks. Kan dalam algoritma ini kita boleh milih resepi keberapa. Nah, resepinya ini bakal dijadiin sebuah indeks. Nah, indeksnya ini bakal kita panggil khusus untuk iterasi pertama aja ya. Mana nih kodenya? Nah, ini dia. Jadi I-nya bakal di plus. Terus habis itu sampai dia sama dengan indeks, dia bakal dipilih gitu. Oke. Seperti itu kira-kira. Terus untuk yang kedua yaitu shortest depth first search, ini milihnya adalah dengan cara pruningnya adalah dengan cara memilih jumlah tier dari resepi yang paling kecil, yaitu karena logikanya adalah sebuah resepi dengan tier tertentu dibuat oleh resepi lain yang tiernya satu lebih rendah dengan tier lain yang bebas gitu. Jadi makanya kita cari tier bebasnya itu sekecil mungkin sehingga totalnya harus paling kecil, yaitu di sini. Kita bikin di mana hayo. Nah, di sini. Nanti kita panggil mana yang terkecilnya gitu. Oke, kita lanjutin kuliahnya ya, anjay mahal. Nah, ini ada first search yang beneran ya. Ini bakal dipanggil oleh rekursif yang lain. Jadi yang lain misal shortest dan juga first itu bakal manggil fungsi paling bawah ini. Ya kayak isinya ya sama aja. Nah, BTW di sini yang unik adalah sesuai spesifikasi ya, kita menggunakan multi threading. Ya makanya kita pakai mutex ya, kita pakai mutex di sini. Mutex ya kayak. Itu untuk mengunci ketika kita mau nambahin visited count, terus kita mau nambahin dan mengecek status apakah dia visited atau enggak gitu. Oke, kita bakal bahas mulai dari BFS sekarang. Nah, BFS ini cuma dua ya fungsinya, yaitu yang BFS biasa itu bisa dipanggil indeksnya ya, sama kayak tadi, sama yang shortest. Untuk yang terpendek ini kita menggunakan cara yang sama ya, dengan cara mencari indeks total terkecil. Intinya cuma dua ini ya, algoritmanya gimana ya tinggal nyontek webnya Pak Rinaldi ya, kayak kakak juga pernah belajar aja. Oh iya kak, aku kelupaan buat bahas data scrapingnya ya, kelewat. Mohon maaf, kamu diam dulu. Nah, ini data scrapingnya ini intinya agak cheating ya kak ya. Jadi caranya kan kita nggak mau ngambil mid and monster, jadi mid and monster itu aku scraping dulu pertama. Baru setelah mid and monsternya itu di scrap, kita buang, kita ban pokoknya. Nah, jadi yang ada di ban list ini nggak akan dimasukin ke scraping. Nah, di sini jujur ya, yang kita scrap itu cuma 715. Nah, 5-nya lagi saya hardcode dengan cara di-add mana ya? Nah, saya lupa, pokoknya saya nge-add semua elemen dasar secara manual gitu, Kak. Tapi kalau kakak ngeran ya pasti udah ada kok, tenang aja, aman. Nah, scraping yang tadi tuh ditambahin dengan scraping juga buat tier ya, Kak. Di sini scraping tier itu bakal ngeluarin format seperti ini ya, kayak nah, seperti ini. Jadi kita cuma nulis apa nama elemennya, terus tiernya berapa. Nah, itu kenapa dipisah? Karena kakak baru ngasih speknya telat gitu. Jadi ada revisi spek. Tadinya kita nggak pakai tier, jadi pakai tier gitu ya. Hehehe, maaf ya kak. Nah, terus di sini ada fungsi-fungsi helper. Ini isinya ya is base element ini buat validasi ketika di BFS DFS supaya ngeberhentiin rekursif dan loopnya. Terus normalize key ini sebenarnya tadinya kepake, cuman udah nggak kepake ya kak. Intinya cuma buat yang ngurutin, misal ada komponen AB maka nggak di-append juga BA-nya supaya nggak double aja, cuman nggak kepake begini. Terus habis itu min key ini bakal kepake ketika kita mau cari shortest ya, kayak ya nyari yang minimalnya aja gitu. Terus nih fungsi helper bos, senggol dong. Nah, ini intinya get length, get recipe ini buat ke API gitu. Terus ada read JSON ini ya intinya dari JSON kita bikin lagi ke struktur data, jadi ya kita masukin aja. Nah, nanti hasilnya bakal kemana? Dia bakal ke elemen container. Elemen container itu ada di, waduh saya lupa di mana ya. Oh, di general logic. General logic ini isinya definisi dari semua struktur ya. Intinya elemen container. Oh my god, bro. Oh, hell no, man.
Waduh, bisa kalian lihat ya gara-gara tugas ini terlalu banyak ambil memori ya HP saya habis memori, makanya HP teman saya maling. Jadi ya kita lanjut ya pembahasannya. Ya maaf ya guys ya. Nah, kita lanjut bahas tentang elemen kontainer. Elemen kontainer ini isinya map-mapan doang ya, tapi semua map ini berasal dari stringnya, itu nama elemennya sendiri. Jadi kalau ke komponen key ya, aduh apa sih? Nah, komponen key ini intinya isinya string 1 string 2 yaitu nama elemen pembentuknya. Sedangkan kalau integer ini tiernya berapa nanti disatuin di sini. Terus explicit itu cuman kepake buat di DFS doang sih. Terus sama yang ini elemen image ini ya intinya nanti buat munculin di webnya gitu. Itu nggak kepake sih ya. Nah, nanti elemen-elemen itu bakal dijalankan di DFS BFS kan. Nah, nanti hasilnya itu berupa tree node yang bakal disimpan dalam result. Result ini berupa tree node sama udah berapa kali node-nya divisit. Ada berapa node yang divisit intinya gitu. Nah, terus nanti time-nya dari mana? Time-nya itu nanti ada di API. Kita lanjut aja bahasnya habis ini. Nah, ini adalah kode API-nya. Isinya ya handler-handler yang pada akhirnya manggil BFS DFS-nya aja sih. Nah, ini load kontainernya kita bikin lagi di awal ya cuman ngebungkus doang. Terus habis itu tinggal dipanggil di paling bawah yaitu di mainnya mana yo. Nah, ini pertama datanya di scrape dulu, habis itu fungsinya di handle satu-satu sesuai dengan kita buka tab mana gitu guys. Terus ini dilemparnya ke server 8080 karena defaultnya segini, kami nggak tahu gimana caranya. Oke gitu. Saya lagi stress deploy makanya ngasih tugas jangan susah-susah ya saya, maaf ya. Dia bingung guys. Maaf. Nah, ini. Dia bingung guys. Oke, apa? Ini tuh combination card. Ya, oke. Nah, bentuknya kayak gini guys. bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh terdiri dari this element card, terus 2 element card sama this is one combination card. Front end engineer, Terus apalagi? ini this whole thing itu multiple result card. Wah, madep ya boy. Apalagi? Nah, habis itu ada ini tuh profile card. Ayo orangnya tak gelo. Semuanya dipanggil di page. Ini page-nya DFS sama ini page-nya BFS. Untuk di Next.js itu udah dipergampang banget ya guys. Kalau misalnya mau bikin page baru itu tinggal dibikin folder lagi di dalam app. Virtuoso. Kenapa ini singkat banget? Karena even page-nya pun aku jadiin sebagai komponen. Soalnya dua-duanya untuk BFS sama DFS itu page-nya basically sama. Aku cuma pengen bedain input API-nya doang. Wow. Search page-nya aku bikin sebagai komponen. Terus inputnya ada BFS or DFS. Untuk nentuin API mana yang bakal kepanggil gitu. Jadi untuk front end-nya bisa terlihat ini homepage dari website kami. Pertama kita disuruh buat milih mau BFS atau DFS. Terus di sini juga ada muka-muka kita sama kesan-kesan kita, jangan lupa dicek guys. Oke, misalnya kita pilih BFS. Bentar ya loadingnya. Nah, langsung muncul. Oke, jadi di navigation bar kami itu ada logo home BFS DFS. Oke, terus kita bisa ngetik aja langsung kita mau elemen apa. Ini misalnya aku masukin house, dan ini buat toggle-nya aku pilih yang shortest. Oke, jadi memang ya ini udah kepencet sih, ya udahlah cek ya. Ini di BFS, ini buat masukin elemennya tuh buat BFS sama DFS ya sama. Tapi di sini ada toggle shortest route atau mau multiple recipe. Nanti buat multiple recipe-nya bisa kita cek. Oke, ini hasilnya house, bisa dilihat langsung untuk BFS shortest-nya. Ya, ini tree-nya. Terus ini React Flow ya pakainya. Wow, sangat keren. Bisa kita zoom, bisa kita pindah-pindah seperti ini. Terus juga ada waktu eksekusinya sama notes yang diketemuin. Keren kan? Oke, next kita ke multiple recipe. Kalau ke multiple recipe yang kita masukin lagi house, salah typo guys. Terus di sini bedanya diminta max elemennya, jadi maxnya bisa 5. Oke, kita go. Terus widih langsung muncul. Tapi di sini bedanya, yang munculnya kombinasinya dulu. Yang masuk ke page ini
Terus misal kita pilih salah satunya, baru deh dia muncul tree-nya. Terus ini juga bisa dipindah-pindah, so cute, so imut. Oke. Nah, jadi itu buat BFS, sebenarnya buat BFS sama aja. Tapi ya udah, aku mau tunjukin bentar. Ini untuk BFS. Ini kamu nggak ada, kita sekali udah misalnya apa ya, print. Nah, kita print di bagian awal. Oke, BFS, terus aku bisa. Ini yang untuk ini terus bentuknya terus juga terus ini tapi kau bos di bagian itu terusnya nah ini untuk tapi nah terus juga ini untuk muncul gitu sudah tapi sama terus